Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan dalam cerita-cerita pendek tentang bekam. Kali ini kita akan berbicara tentang bekam dengan diabetes mellitus atau orang sebut sakit gula. Sedikit informasi tentang penyakit gula. Pada tahun 2011 orang meninggal akibat penyakit gula itu lebih kurang sekitaran 360 juta jiwa pada tahun 2011, dan kita perkirakan pada tahun 2030 penderita penyakit gula yang meninggal itu bisa mencapai 550 juta jiwa. Artinya di sini ada peningkatan yang signifikan dalam jangka waktu sampai 2030. Sebelumnya tentu kita di tengah-tengah masyarakat ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, di sini ingin saya jelaskan bahwasanya diabetes atau sakit gula itu dia dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama dan tipe kedua. Jadi tidak payah-payah mengingatnya. Kalau tipe pertama itu adalah diabetes atau sakit gula yang dimana terjadi kerusakan pada tempat menghasilkan gula itu. Di tubuh kita ada yang menghasilkan gula, disebut pankreas. Dia menghasilkan insulin. Sekarang yang tipe 1 itu tempatnya itu, rumah penghasil gula itu yang rusak, sehingga menjadi terganggu. Insulin merubah glukosa menjadi energi, banyaknya gula di dalam darah. Itu tipe pertama, terganggu, rusak pankreasnya atau rumah produksinya, kan nggak ada lagi produksi insulin. Yang kedua disebut diabetes tipe 2 atau sakit gula tipe 2. Kalau ini yang terjadi itu bukan rumahnya yang rusak, tetapi tubuh tidak merespon lagi, tidak merespon, dia tidak memperhatikan lagi bahwasanya ini adalah insulin. Tetapi di sini pada tipe 2 kerusakan yang terjadi, bukan kerusakan sebenarnya, yang terjadi itu adalah tubuh tidak merespon gula atau insulin itu. Maka hasil akhirnya juga sama, insulin tidak merubah gula menjadi energi, maka gula itu banyak menumpuk di dalam darah, sehingga dia menyebabkan kadar gula darah menjadi meningkat. Dua tipe ini tentu kita harus tahu apa ciri-ciri penderita gula, ya. Orang sebut gejala khas gula itu apa? Biasanya orang-orang yang menderita atau gejala pada penderita gula itu, yang pertama dia malam hari suka haus. Bukan haus karena panas, tapi haus dia setiap malam hari. Tidur terus terbangun haus dia. Habis itu tengah malam bangun, misalkan sekitaran jam 2, tiba-tiba dia lapar. Dan itu sering terjadi. Hausnya juga sering terjadi. Yang ketiga, sering buang air di tengah malam hari. Minumnya kurang, tetapi dia pipis terus setiap jam 2 kah, jam 3 kah, dan itu rutin terus menerus terjadi pada dirinya. Maka ini bisa saja ada kemungkinan menderita gula. Tetapi kan butuh nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya bisa saja diperiksa gula darahnya, apa gula darah sewaktu atau gula darah puasa. Jadi apa kaitannya dengan bekam? Seperti kita ketahui bahwasanya bekam mengeluarkan cairan interstisial, yang mana cairan interstisial itu di dalamnya juga mengandung kadar gula, sehingga kalau rutin kita melakukan bekam,
1 kali 1 bulan, ya, minimal 1 kali 1 bulan, maka insya Allah nanti kadar gula juga akan turun. Kan sederhana, ya, tumpukan darah, tumpukan sampah-sampah darah yang tidak bisa lagi dipakai oleh tubuh, kita keluarkan melalui bekam. Dan juga kita keluarkan kadar gula darah yang berlebih di dalam tubuh ini, sehingga kadar gula darah kita menjadi normal. Waktunya kita anjurkan sekali dalam 1 bulan. Bagaimana kalau kami sudah menderita diabetes? Apakah cukup dengan melakukan bekam 1 kali 1 bulan? Tidak. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya sudah menderita gula maka atau diabetes, maka selain berbekam dianjurkan juga untuk menjaga pola makan dan ada aktivitas fisik seperti olahraga. Minimal itu setengah jam setiap hari, ya, disesuaikan dengan umurnya, jangan dipaksakan. Ini dia. Apalagi yang bisa kami lakukan ketika kami sudah menderita gula atau sudah kena diabetes, maka daerah kaki kita silakan direndam dengan air hangat kuku. Ini gunanya adalah untuk melancarkan sirkulasi darah pada area-area ujung-ujung tubuh kita. Seperti diketahui juga, darah pada orang-orang yang menderita diabetes itu juga mengalami pengentalan darah. Kami himbau, kami ajak, berbekamlah kita selama sebulan 1 kali. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, ya, terhindar dari sakit, bala dan bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.